Oke, hari ini di video kali ini kita akan bahas satu topik kajian ya mengenai matematika. Kita akan kaji mengenai filsafat matematika. Selama ini kan kita hanya belajar matematika itu sebagai konten, yaitu menghafal rumus, prosedur, dan menjelaskan soal-soal matematika ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bahas secara mendasar sebenarnya bagaimana dan asal-usul matematika itu sendiri sebagai suatu ilmu. Jadi di video kali ini mungkin agak panjang ya, karena kita akan membahas filsafat matematika. Mungkin di video-video sebelumnya kita membahas mengenai matematika sekolah ya, lebih ke aplikasi menyelesaikan soal-soal. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai filsafat dari matematika itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kelompok ideologi ya, yaitu kelompok ideologi puris atau ideologi murni. Di sini kita akan membedah bukunya dari Paul Ernst ya. Nah, maksudnya kelompok ideologi puris ini seperti apa sih? Nah, kelompok ideologi puris ini atau ideologi murni ini dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu yang pertama yaitu humanis kuno atau dibilang old humanis dan pendidik progresif atau progresif edukator. Nah, kedua kelompok ini menganut ideologi relatif absolut. Maksudnya relatif absolut itu seperti apa? Yang mana menganggap bahwa matematika itu sebagai sesuatu yang benar dan pasti. Bahwa kebenaran itu tergantung dalam struktur-struktur matematika, yaitu logika dan bukti. Jadi di sini bukan tentang penerapan matematika itu pada kehidupan nyata. Di sini mereka memandang bahwa matematika itu mampu berdiri sendiri. Dia melihat matematika itu sebagai sesuatu yang hierarkis. Mereka menganggap matematika itu seni, kebenarannya itu absolut, dan tidak tergantung pada kelompok-kelompok sosial di luar matematika itu sendiri. Nah, di sini puris memandang bahwa matematika itu berdasarkan konsep rasionalis ya. Nah, di sini ada dua, rasionalisme dan kelompok empirisme. Jadi, rasionalisme itu apa? Bahwa doktrin dari filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran itu haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Jadi bagi yang menganut rasionalis, pengetahuan itu bukan didapatkan dari pengalaman indera, tapi dari hasil pemikiran rasional umat manusia. Sementara kelompok yang lain yang menganut paham empirisme menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh secara filsafat ya. Pengetahuan itu diperoleh dari hasil pengalaman manusia. Jadi ada dua pandangan di sini. Untuk puris sendiri, dia lebih ke rasionalis ya. Tidak terlalu lebih memandang pengetahuan itu sebagai hasil dari pemikiran umat manusia secara rasio ya. Rasio logika. Oke, di sini saya sedikit nyontek ya. Karena ini mungkin pembahasannya lumayan panjang biar saya tidak melenceng dari apa yang ingin kita bahas. Oke, kita bahas kelompok yang pertama dulu ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ada dua kelompok yang akan kita bahas. Yang pertama old humanis dan pendidik progresif. Yang pertama kita fokuskan dulu ke old humanis atau humanis kuno. Nah, di sini nilai moral yang dianut kelompok ini fokus pada aturan-aturan, ya, prinsip, objektivitas dan pengetahuan. Nilai yang dianut oleh para kelompok ini adalah kebenaran, keadilan, dan blind justice. Dalam artian dia tidak memihak siapapun. Matematika itu dianggap sesuatu yang hierarkis, murni, tidak terpengaruh oleh dunia nyata atau dunia luar. Jadi humanis selama ini menghargai rasionalitas, logika, pola pikir, keindahan matematika, serta kemurnian matematika itu sendiri. Jadi di sini kelihatannya dari bahasanya bahwa matematika itu dianggap sesuatu yang murni, tidak terpengaruh keadaan luar, tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Matematika ini menurut saya bagi old humanis ini dianggap sebagai suatu seni ya. Jadi di sini mementingkan logika, nalar, sesuatu yang hierarkis seperti itu. Mereka menganggap matematika itu sebagai sesuatu seni yang harus diperoleh. Nah, di sini akibatnya seperti apa? Bahwa matematika itu bebas dia dari gangguan dunia luar. Dia netral, bebas dari nilai-nilai yang dikandung oleh masyarakat. Mungkin di sini sedikit berbeda.
Misalkan kalau sekarang kita melihat bahwa pengetahuan itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai masyarakat. Sementara pada zamannya humanis lama itu dia menganggap bahwa matematika itu dia bebas dari nilai-nilai masyarakat yang ada pada kala itu. Di sini maksudnya bahwa matematika itu disebut murni, ya, tidak terpengaruh dari dunia luar dan tidak mempengaruhi luar. Di sini disampaikan bahwa matematika itu adalah pengetahuan yang objektif, kaku, murni, kebenarannya itu absolut dan bebas. Tidak terkait dari nilai-nilai yang dikandung oleh masyarakat sosial. Kemudian kita lanjutkan secara filosofi, ya. Kelompok ini mengandung absolutisme, yaitu melihat matematika itu pengetahuan yang murni, logika, penalaran. Jadi pengetahuan matematika itu bukan karangan-karangan orang, ya, tapi berdasarkan logika, tumbuh dari logika nalar orang-orang. Nah, di sini yang patut kita garis bawahi bahwa kelompok ini mengagung-agungkan ilmu murni, ya, dan dia tidak menganggap matematika terapan itu sebagai sesuatu yang penting, ya. Humanis lama ini meremehkan atau tidak mengakui aplikasi atau terapan matematika. Mereka menganggap ilmu-ilmu terapan itu cuma sesuatu yang di luar matematika, ya. Mereka tidak menganggap bahwa matematika terapan itu sebagai bagian dari the real matematika, seperti itu. Dalam tatanan masyarakat, kelompok ini terbagi menjadi yang terdidik dan tidak. Kaum elit adalah orang yang mampu beradaptasi dengan sosialnya. Jadi kelompok ini menggolong-golongkan masyarakat. Ada yang terdidik dan ada yang tidak terdidik. Secara teologi perkembangan anak, humanis lama ini melihat anak itu sebagai subjek yang memiliki bakat yang diwariskan. Jadi mereka menganggap anak, orang yang belajar itu pada dasarnya memiliki bakat, ya, dan karakternya masing-masing. Seorang anak itu dianggap sebagai bejana kosong, ya, empty vessel yang diisi oleh pendidik, ya. Jadi anak yang lahir itu memiliki bakat sendiri dan dia masih kosong, dan disinilah pentingnya pendidik itu untuk mengisi bejana itu. Di sini digarisbawahi bahwa penekanan pengetahuan oleh anak itu berdasarkan bakat yang mereka miliki. Jadi ada yang anak yang berbakat akan mampu memperoleh ilmunya lebih cepat, ada anak yang tidak berbakat dia akan memperoleh ilmu itu lebih tertatih-tatih daripada yang memiliki bakat, seperti itu. Di sini kaum humanis lama ini berpikir bahwa tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah untuk menyebarkan pengetahuan murni itu sendiri kepada masyarakat, serta sekaligus menyebarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bicara matematika, yaitu nilai-nilai yang terkandung adalah logikanya, nalar, ya, kehierarkisan dari matematika itu sendiri, seperti itu. Di sini pendidikan bertujuan untuk menghasilkan masyarakat yang terdidik. Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuannya adalah menghasilkan masyarakat yang terdidik, memiliki kecerdasan intelektual tinggi, ya. Namun di sini kelompok ini menganggap bahwa hanya sedikit, ya, atau minoritas yang mampu mencapai hal ini. Maka konsekuensinya akan muncul kaum elit dan kaum tidak elit. Kaum elit adalah kaum yang mampu memperoleh pengetahuan itu, ya, mampu memahami matematika murni itu sendiri, seperti itu. Dan seperti yang saya tadi bilang, untuk memperoleh itu mereka menganggap bahwa kita harus memiliki bakat terlebih dahulu. Kalau tidak memiliki bakat, ya sudah selesai. Kita tidak akan bisa mampu mencapai kaum elit itu. Di sini menurut Leeds, ya, dikutip dari Lawson, di sini saya kutip, the humanist progress consisted in the adoption the dogma. The noblest study of mankind is man. Maaf, ya, bahasa Inggris saya agak mengacaukan di sini. Yaitu maksudnya adalah pelajaran paling berharga dari umat manusia itu adalah manusia itu sendiri. Nah, di sini mungkin di sinilah asal usul dari istilah humanis itu, ya, dari humanis lama, mungkin dari sini asal usul istilah itu. Di sini sementara Kardinal Newman ini seorang humanis lama yang berpengaruh, dia menyatakan seperti ini. Yang bermanfaat tak selalu baik, sementara yang baik selalu bermanfaat. Ya. Jadi di sini ditekankan bahwa pengetahuan itu bukan hanya tentang kebermanfaatan. Ya. Mungkin sedikit kontradiksi dengan kita sekarang ini.
Kalau sekarang kan kita untuk pengetahuan itu ketika kita tidak merasakan manfaatnya kan kita agak berpikir ya, apa sih manfaat saya belajar ini seperti itu. Pada era ini kalau suatu ilmu tidak bermanfaat ya agak susah kita mempelajarinya karena tidak kita terapkan di kehidupan kita nyatanya seperti itu. Sementara bagi kaum humanis lama ini bahwa bukan itu intinya. Bahwa pengetahuan itu adalah bukan tentang kebermanfaat, tapi ilmu itu mampu berdiri sendiri. Pengetahuan itu adalah kebiasaan, pencapaian personal. Pengetahuan itu adalah ya pengetahuan. Terlepas dari apakah dia bermanfaat atau tidak, ya dia mampu berdiri sendiri. Jadi kaum humanis lama ini dia meremehkan masalah terapan lah sebenarnya. Itu bukan matematika asli seperti itu. Dia memandang bahwa matematika itu adalah logika berpikir, ya sesuatu yang hierarkis, bahwa matematika itu pentingnya adalah penalaran seperti itu. Jadi itu menurut Cardinal Newman. Kemudian ada Williams ya yang menyatakan bahwa kesehatan mental manusia bergantung kepada pendidikan. Ya, jauh lebih penting daripada latihan untuk pekerjaan yang terspesialisasi. Di sini dipentingkan kesehatan mental, kita berpikir bahwa matematika itu adalah alat untuk berpikir. Ya, bukan hanya matematika itu pentingnya adalah untuk menerapkannya seperti itu. Di sini kemudian kalau kita tarik sejarah ke belakang ya pada era Yunani kuno, pekerjaan intelektual itu terpisahkan dia dari pekerjaan manual atau tangan. Ya. Pekerjaan intelektual, seorang pemikir itu dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi, memiliki kelas sosial yang lebih tinggi, dan mereka adalah orang-orang terpilih yang mampu nanti memimpin masyarakat. Mayoritas masyarakat ya, mayoritas matematikawan pada kala itu menghargai kemurnian dari matematika, sehingga dia tidak menghiraukan kegunaannya, aplikasinya kepada masyarakat itu tidak penting. Bukan tidak penting, tapi itu bukan matematika. Gitu. Ya. Matematika terapan itu bukan matematika bagi mereka. Bahwa inti dari matematika itu adalah filosofi logika, formalisme, dan intuisi. Aplikasi atau terapan itu tidak dianggap bagian dari matematika yang asli. It's not the real mathematics. Nah, di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Halmos, ya, bahkan membuat artikel yang berjudul matematika terapan itu adalah matematika buruk. Seperti sampai dibuatkan sebuah artikel. Saking tidak setujunya dengan matematika terapan. Mereka tidak ingin mengakui matematika terapan itu adalah matematika. Humanis lama sangat mengagung-agungkan kemurnian dari matematika, sehingga tidak melihat matematika terapan sebagai satu bagian ya, dari the real mathematics. Kemudian dari segi tujuan dari pendidikan matematika itu sendiri, di sini kaum humanis lama tujuan pendidikan itu adalah mengajarkan matematika dan nilai intrinsik yang tergandung di dalamnya sebagai pusat dari warisan umat manusia dan pencapaian intelektual. Kemudian apabila kita kaitkan dengan pengajaran di sekolah, matematika itu adalah sesuatu yang hierarkis, terstruktur, dan pengetahuan yang objektif. Tidak ada wilayah abu-abu, karena dia objektif benar atau salah. Teori pembelajaran matematika adalah bagaimana menerima, memahami logika dari pengetahuan matematika itu dan proses berpikir yang menyertainya. Subjek berhasil belajar apabila dia mampu menginternalisasi konsep, proses berpikir, ide fundamental, serta hubungan-hubungan antara proposisi. Di sini peranan guru bagi kaum humanis lama, menurut mereka, pandangan mereka terhadap posisi guru, bahwa guru itu sebagai pengajar dan penjelas, yaitu menyampaikan makna dari matematika itu sendiri, menyampaikan esensi dari matematika. Guru bertugas menginspirasi agar penyampaiannya lebih engaging, lebih menginspirasi, lebih menarik, serta memperkaya peserta didik dengan menimbulkan berbagai masalah yang nanti akan dipecahkan oleh mereka. Nah, di sini untuk sumber belajar, mungkin di sini bagi mereka, karena mereka mementingkan kemurnian dari matematika itu, mereka sumber belajarnya itu adalah buku-buku teks dan sumber tradisional lainnya, ya, sebagai kompas untuk memperoleh pengetahuan.
Nah, bagaimana dengan eksplorasi sumber belajar lain? Di sini bukan tidak diprioritaskan. Mereka menganggap eksplorasi sumber belajar oleh siswa melalui eksperimen, menemukan sendiri itu merupakan sesuatu yang tabu. Karena itu bukan matematika asli, bukan matematika yang murni. Bahwa mereka berpikir matematika murni ya proses berpikir, bukan hasil dari eksperimen, bukan hasil dari empirisme seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pendidikan sekolah, di sini siswa dilihat memiliki bakat dan tidak memiliki bakat matematika. Siswa diurutkan ada yang jenius sampai terakhir tidak memiliki bakat matematika sama sekali. Oke, itu tadi lumayan banyak mengenai matematika dari pandangan humanis lama. Nah, di sini mari kita kritisi pandangan mereka. Apakah pandangan itu cocok untuk kita saat ini, atau apakah ada sesuatu yang bisa kita tarik, kita terapkan, atau ada sesuatu yang mungkin sudah kita tinggalkan karena sudah tidak sesuai. Di sini ideologi ini memisahkan matematika murni dan terapan, dan sangat mengagungkan keindahan eksklusif dari matematika murni. Padahal menurut saya bahwa matematika itu tidak bisa kita lepaskan dari hal-hal yang mengiringinya dari dampak-dampak sosial. Misalkan saja kalkulus itu tidak mungkin diciptakan oleh Newton jika tidak berangkat dari masalah-masalah saintifik yang berasal dari luar seperti itu. Kalkulus tidak akan lahir jika tidak berangkat dari masalah-masalah luar. Newton pun untuk mendapatkan itu, apabila tidak didukung oleh pengaruh sosial, tentunya akan kesulitan untuk merumuskan kalkulus itu seperti itu. Sehingga munculnya matematika menurut saya tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa kita pisahkan secara parsial seperti itu. Dampak dari faktor luar dari matematika itu sendiri. Menurut saya bahwa matematika murni dan matematika terapan itu sebenarnya adalah hal yang sama. Cuma perbedaannya adalah pada sudut pandang melihat matematika itu sendiri. Matematika murni dia melihat keindahan, kenalaran, kelogisan berpikir dari matematika. Sementara matematika terapan mereka melihat bahwa untuk kebermanfaatannya dalam memecahkan permasalahan pada konteks dunia nyata. Kemudian untuk kritik selanjutnya di sini ada yang mengkritisi bahwa humanis lama itu menolak memiliki keterlibatan atau tanggung jawab terhadap berbagai isu-isu sosial. Padahal harusnya matematika itu sebagai suatu pengetahuan itu harus dilihat sebagai salah satu bagian juga yang juga ikut mempengaruhi masyarakat kita. Kita tidak bisa menafikan dampak masyarakat, dampak dunia nyata, dampak sosial terhadap matematika itu sendiri, dan sebaliknya. Dampak dari matematika itu tentunya pasti berpengaruh terhadap isu-isu sosial kita. Pada tataran tunggu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa yang kita bahas lagi ya? Kita lanjutkan ke dampaknya pada kurikulum. Ya. Kurikulum kalau kita kritisi, menurut humanis lama itu kurikulum didesain hierarkis dan kaku. Kenapa kaku? Karena matematika itu mereka anggap murni, tidak boleh keluar dari itu. Sehingga di sini berdampak bahwa kurikulum itu sangat kaku. Dia tidak didesain berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Karena para humanis lama melihat bahwa matematika itu murni, tidak terpengaruh oleh kondisi luar, sehingga mereka tidak memperhatikan kondisi siswa yang belajar itu. Mereka tidak memperhatikan kebermanfaatannya pada siswa, tidak memperhatikan kemampuan siswa dan sebagainya. Di sini akibatnya adalah siswa merasa bahwa matematika itu adalah sesuatu yang kaku. Mereka takut untuk belajar matematika karena saking kakunya. Mereka juga karena tidak memiliki pengetahuan apa sih kebermanfaatannya ini, jadi mereka kurang termotivasi. Seperti itu.
di sini ada suatu kutipan dari bukunya Paul Ernest ya, bahwa mathematics view as unrelated to the world. Human activity and culture alienates students irrespective of gender. Tentunya ini sudah tidak cocok diterapkan sekarang karena pendidikan kala ini harusnya sudah berfokus kepada siswa, bukan fokusnya pada konten, pada isi dari matematika itu. Di sini harusnya dilihat bahwa matematika itu adalah sebagai suatu alat berpikir untuk tujuan mengembangkan pola pikir siswa. Nah, itu tadi untuk mengenai filsafat matematika berdasarkan old humanis ya. Nah, kemudian untuk kelompok kedua yaitu progressive educators atau pendidik yang progresif akan kita lanjutkan di video yang kedua. Sampai sini dulu mengenai filsafat matematika golongan kelompok purist berdasarkan kelompok old humanis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.